Putusan Majelis Hakim terhadap Eliezer terdakwa pembunuhan Yosua sekaligus penguak fakta tinggal menghitung hari. Sebagai justice collaborator, Eliezer banyak mendapatkan dukungan. Mampukah dukungan ini memberikan vonis adil bagi dirinya? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung bersama kami melalui daring. Ada Wakil Ketua LPSK, Bang Edwin Partogi Pasaribu. Ada kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi, dan juga pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mas Roni. Timothy, Ya, Bang Edwin, Bang Roni. Selamat pagi. Senang berjumpa lagi dengan Bapak-Bapak semua. Terima kasih sudah menghadirkan atau menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Saya sebelum nanti ke mungkin terakhir tanggapan dari Bang Roni ya, tapi saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, biasanya kita berbicara dan saya mencoba menggali berdasarkan keahlian Prof. Hipnu terkait dengan hukum pidana dalam kasus ini. Tapi ini sedikit lebih dekat nih Prof. Hipnu dengan kasusnya, dengan ikut serta mengajukan amicus curiae tersebut. Mungkin Prof. Hipnu bisa Anda gambarkan alasannya mengapa Anda merasa bahwa ini perlu, ini sesuatu yang berbeda, ini sesuatu yang memang menuntut perhatian dari para akademisi, dari banyak orang juga, tidak hanya terbatas akademisi, dan Anda mendukung bahwa harus ada perhatian khusus yang diberikan oleh peradilan terhadap Richard Eliezer, Prof. Ya, gini Mas Timothy. Jadi amicus curiae ini memang suatu pihak yang berkepentingan, bukan pihak tiga ya, pihak yang berkepentingan. Dan ini model yang terjadi di negara-negara common law. Nah sekarang bagaimana di Indonesia bisa? Oh bisa. Karena sekarang ini kan batas antara common law dan civil law itu sudah agak tipis, Mas. Bahkan Indonesia itu sudah mengadopsi sekali seperti JC itu juga bagian dari common law. Restoratif justice itu juga bagian common law. Demikian juga amicus curiae di sini. Jadi kita melihat kalau kita lihat filosofinya seolah-olah pengadilan itu jangan suatu pengadilan yang lembaga tersendiri yang tidak tersentuh. Itulah. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat, sebagai ilmuwan, sebagai akademis terpanggil ketika ada suatu pengadilan yang akhir-akhirnya kok ada suatu dilema yuridis, dilema keadilan, ya kita bangkit untuk menyampaikan suatu pendapat, untuk menyampaikan suatu dukungan. Kita itu nggak intervensi, nggak melawan, nggak Mas, tapi mendudukkan posisi, hei pengadilan, aku ada di bawahmu, aku di sampingmu, kan itulah. Sehingga harus tegar ketika ada goyang-goyangan yang sekarang ini konon, ada goyangan bawah tanah, bawah air dan sebagainya, itu harus kuat kan itu. Oleh karena itu dalam sekarang ini karena suatu putusan pengadilan itu suatu yang publik, semua orang melihat, apalagi kasusnya Eliezer. Nah, dengan demikian kita runut ada suatu peraturan tadi sampaikan, memang di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman betul bahwa pengadilan itu bukan suatu corong undang-undang, bukan suatu steril yang suatu menara gading, enggak. Itu adalah lembaga kita, tempat kita mencari keadilan, tempat kita untuk meluruskan keadilan sehingga betul-betul mencerminkan keadilan. Maka tadi saya katakan bahwa hakim tadi saya katakan hakim konstitusi wajib menggali kemudian memahami hukum yang hidup kan kajian masyarakat. Itu pentingnya di sana. Jadi bukan hanya corong undang-undang gitu Mas Mesti. Jadi kita ada di sampingnya. Amicus curiae ini sahabat peradilan lah begitu ya, mungkin sederhananya gitu. Iya. Teman iya, peradilan. Kan namanya bahasa Inggrisnya kan friend of the court kan gitu. Sahabat gitu. Nah, seperti yang digambarkan Prof. Hipnu tadi lebih kalau saya tangkapnya gini Prof. Bukan melulu membela satu subjek saja, tapi lebih kepada apakah benar ya, mungkin Anda boleh mengoreksi Prof. Hipnu, Anda meyakini bahwa peradilan ini akan bisa memberikan vonis yang tepat, yang memenuhi rasa keadilan selama ada yang mengawal dan ada yang mengawal peradilan ini dari intervensi, begitu Prof? Ya, kita upaya Mas, upaya karena lingkup peradilan kita itu kadang-kadang kan putusannya kan ada kadang kontroversial yang menjadikan pengadilan seolah itu jauh dari kita. Kan itulah. Oleh karena itu kita dekatkan pengadilan bagi bagian dari kepentingan kita sehingga kita sama-sama. Ini suatu perkara yang menjadikan suatu masyarakat itu semua melihat. Jangan sampai suatu perkara ini menjadikan suatu yang jurisprudensi sangat jelek. Ini akan marwah pengadilan akan hancur. Karena selama ini kalau kita lihat pengadilan juga menjadikan sorotan. Apakah di PN, apalagi Mahkamah Agung. Itu loh Mas. Nah, kondisi inilah kita
kita sama-sama sebagai anak bangsa akademisi peduli terhadap itu. Kalau itu sudah selesai ya kita kembali pada tugasnya masing-masing. Kepedulian inilah kita sampaikan sebagai bentuk kalau di negara-negara common law adalah amicus curiae, Oke. friend of the court gitu. Oke, saya ke Bang Edwin. LPSK sendiri sudah beberapa kali baik dalam pertemuan dengan media maupun dalam wawancara mengatakan bahwa memang seharusnya ada pertimbangan khusus untuk Richard Eliezer ini dan LPSK lah yang paling dekat lah beraktivitas dengan Richard Eliezer. Saya yakin juga Bang Edwin dan pimpinan ini pasti mendapatkan laporan terus dari mereka yang berinteraksi langsung menjaga maupun terus memeriksa Richard Eliezer ini. Dari LPSK sendiri, apa yang LPSK rasa dibutuhkan untuk menjamin bahwa rasa keadilan, dan bukan hanya rasa keadilan tampaknya di sini, tapi bagaimana dampak dari putusan terhadap Richard Eliezer ke depannya ini juga bisa mempengaruhi iklim hukum di Indonesia. Bagaimana mengawal agar benar-benar seperti yang diinginkan oleh para akademisi tadi, ini peradilan bisa benar-benar memberikan vonis tanpa intervensi, tanpa campur tangan orang lain, tanpa ada tekanan dari manapun. Apa yang bisa dilakukan, Bang Edwin? Ya Bang Timothy, sebenarnya bukan hanya amicus curiae yang ada Bang Timothy. Kalau kita lihat dari misalnya Elsa Belnet dan kemudian termasuk juga para akademisi ya, itu anggaplah itu dari kalangan terdidik ya. Tapi sepengetahuan kami banyak surat dilayangkan kepada pengadilan dari para pendukung Richard. Pribadi dia? Yang pribadi. Jadi yang pribadi yang tidak terpublikasi ya, karena mereka juga cerita dengan LPSK. Mereka mau buat amicus curiae kan mereka nggak ngerti teknisnya seperti apa segala macam. Jadi mereka hanya menulis surat saja. Jadi dukungan itu bukan hanya di kalangan terdidik ya, tapi juga dari segala kalangan. Nah yang tadi Bang Timothy sampaikan, menurut kami ini kan bukan hanya soal rasa keadilan masyarakat yang memang sudah diwajibkan dalam undang-undang yang tadi ditunjukkan ya, tetapi juga menyangkut soal kepastian hukum. Kepastian hukum itu mandat dalam Undang-Undang Dasar pasal 28D ayat 1 ya, dan kemudian menyangkut justice collaborator, kepastian hukumnya sudah diatur di Undang-Undang 31/2014 yang menyebutkan penghargaan yang diterima seorang justice collaborator itu adalah keringanan penjatuhan pidana. Jadi kalau keringanan penjatuhan pidana termasuk juga dalam bahasa undang-undang yang disebutkan hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK yang dimuat dalam tuntutan, itu kan sebenarnya sinonimnya juga kewajiban gitu loh. Jadi maksud kami bukan hanya mengakomodir sebagaimana tadi undang-undang kehakiman ya, yaitu soal rasa keadilan masyarakat, tapi juga kepastian hukum. Jangan sampai kemudian bahwa apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR dalam undang-undang itu dianggap hanya sebagai pemberi harapan palsu atau tidak punya taji, tidak punya kemanfaatan dalam ruang praktiknya. Nah itu kan mengkhawatirkan sehingga orang kan tidak punya kepercayaan lagi pada produk legislasi. Padahal produk legislasi itu dibuat dengan secara ketat ya. Kalau kemudian katanya dilema yuridis kan di situ juga sudah ada diskusinya, sudah ada perdebatannya. Bahkan sejak 2011 ya, sejak Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Nah, jadi peraturan sebelum itu juga yang tadi saya sebut SEMA atau peraturan bersama, semuanya itu merujuk pada Undang-Undang LPSK yang sebelumnya, yang Undang-Undang pertama 13/2006 yang memang mengatur potensi pelaku menjadi saksi tidak bisa dibebaskan tapi bisa diberikan hukuman ringan gitu. Jadi kita bukan hanya bergerak di soal rasa keadilan masyarakat, tetapi hakim juga perlu menghadirkan bahwa fakta-fakta persidangan, rujukan teori dan undang-undang itu menjadi basis sebagai reasoning hakim dalam memutuskan vonis kepada Richard Eliezer. Jadi adanya pasal tersebut bukan hanya menjadi opsi, bukan hanya memberi ruang apakah hakim mau ke sana atau tidak, tapi menurut
Anda bahwa ini memang sebuah kewajiban yang harus menjadi pertimbangan hakim, harus menjadi sebuah proses yang dilalui oleh hakim juga, dan menjadi unsur yang menjadi pertimbangan hakim tersebut. Ini harus gitu ya, Bang Edwin, nggak boleh hanya sebagai sebuah opsi, ya boleh saja pertimbangkan apakah justice collaborator-nya mau diperlakukan seperti apa, begitu Bang Edwin? Ya tentu Bang Timothy, karena sudah ada pembagian kewenangan Bang Timothy. Oke. Pembagian kewenangan yang saya maksudkan, proses penyidikan itu dilakukan oleh penyidik polisi, ya penuntutan oleh jaksa penuntut umum yang mengadili hakim. Ya. Dalam proses-proses itu, pada perkara yang sulit, ada di antara pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga akuntabilitas objektivitas dari pengakuan atau kerjasama tersebut, maka itu diberikan kepada LPSK agar tidak ada rumor gosip bahwa pemberian keterangan itu karena disuap, gitu loh. Jadi wilayah itu memang sudah diberikan kepada LPSK untuk menetapkan memberikan perlindungan pada saksi pelaku yang bersama, yang kemudian secara administratif dilegalisasi dalam putusan hakim pada tingkat vonis. Begitu Bang Timothy. Oke, baik. Saya ke Bang Roni, dukungannya mengalir. Tadi juga kita sudah sempat mendengar bahwa ternyata Eliezer pun sudah mengetahui banyaknya dukungan yang ditujukan pada dirinya. Tapi lagi-lagi tadi digambarkan sebenarnya posisi amicus curiae lah, kita anggap yang resmi kan amicus curiae, walaupun tadi Bang Edwin mengatakan bahwa sebenarnya gelombang itu dari pribadi pun banyak gitu untuk kepada peradilan terkait tuntutan maupun nanti vonis terhadap Richard Eliezer. Tapi dari amicus curiae sendiri sebenarnya ada kewajiban untuk menggali, tapi apakah itu akan berpengaruh atau tidak kepada hakim? Sebenarnya kan itu lagi-lagi seluruhnya ada di tangan hakim. Nah, saya yakin seperti tadi kata Bang Roni dalam komentar yang kita dengar sebelumnya, ini sebenarnya menjadi sebuah penyemangat. Tapi di sisi lain kan kita juga mungkin harus memanage ekspektasi juga gitu, Bang Roni. Bagaimana Anda memanage hal ini? Iya, Bang Timothy, bahwa tentunya dalam hal ini kami melihat bahwa ini adalah positif untuk Richard Eliezer ya. Ini bentuk dukungan yang positif dan dari sisi penasihat hukum kita melihat bahwa ini merupakan penegakan hukum yang progresif, yang maju ke depan. Jadi kita melihat bahwa dalam proses persidangan Richard Eliezer, bagaimana dukungan publik atau simpati publik tinggi terhadap Richard Eliezer karena dia konsisten dan dia jujur membantu aparat penegak hukum untuk proses penegakan hukum ini berjalan lancar sampai tingkat di pengadilan. Jadi kalau amicus curiae ini, Bang Timothy, bahwa memang prakteknya kan sebelumnya sudah terjadi di beberapa kasus Prita, kemudian kalau dulu kita ingat itu kasus Tempo melawan Soeharto. Nah, memang beberapa kasus besar di Indonesia, amicus curiae ini sudah diterapkan sebenarnya. Jadi bukan hal yang baru. Tetapi dalam kasus Richard Eliezer ini kita kembali diingatkan bahwa fungsi dari sahabat pengadilan yang kita sebut amicus curiae ya, ikut mensupport, mendukung majelis hakim dalam memutus perkara ini sehingga majelis hakim punya keyakinan melihat menggali rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat. Jadi dalam kasus ini kita lihat bagaimana Richard Eliezer, keluarga sudah memaafkan, keluarga almarhum korban ya, memaafkan Richard Eliezer, kemudian menyampaikan secara terbuka agar Richard Eliezer dituntut paling rendah dari terdakwa yang lain. Tetapi pada faktanya ketika Richard Eliezer dituntut tinggi dari terdakwa yang lainnya, ini yang mengusik rasa keadilan. Kemudian muncullah simpati dari publik, kemudian dari profesor, akademisi, aktivis itu mengirimkan surat sahabat pengadilan. Yang terakhir saya dengar itu adalah beberapa alumni, ikatan alumni dari beberapa universitas juga akan mengirimkan amicus curiae kepada majelis hakim. Jadi ini buat kami adalah kami tentunya
sekali lagi ya, terima kasih banyak dan ini hal yang positif untuk Richard Eliezer dalam menghadapi proses persidangan bahwa publik ikut mengawasi, publik ikut mengikuti dan juga pun sehingga proses persidangan ini yang berjalan ini bisa berkeadilan untuk Richard Eliezer dan bagi para pihak ya, keluarga korban juga. Jadi ini hal yang positif Mas Timothy dan kita optimis bahwa kita yakin, kita percaya bahwa proses ini sudah berjalan lancar. Kita tidak bisa berharap sama siapapun, kita hanya berharap kepada majelis hakim. Bahwa majelis hakim tentunya yang memutus ini bisa menggunakan hati nuraninya. Seperti itu Bang Timothy. Bang Roni atau Eliezer sendiri, apakah juga ada surat yang ditujukan kepada Anda berdua dalam bentuk dukungan seperti ini? Saya ada dapat surat juga Bang Timothy. Saya dapat surat juga, itu surat dari Medan, tetapi itu dikirim ke kantor Kompas. Saya sudah baca surat itu Bang Timothy. Itu surat dari Medan itu menyampaikan dukungan kepada Richard Eliezer. Tetapi alamatnya dikirim ke Kompas. Mungkin karena tidak tahu alamat saya ya. Kirim ke Bang Roni ya kemana. Jangan-jangan habis ini banyak surat lagi ke Kompas nih, karena tahu nyampe juga ke Bang Roni. Kita akan jeda sebentar, kami akan kembali lagi dengan perbincangan ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.